Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Jakarta Bayangkara Presisi. Untuk para fans Jakarta Bayangkara Presisi, ini ada kabar yang sangat menggembirakan, sangat melegakan, karena Jakarta Bayangkara Presisi berhasil melaju atau sukses lolos ke babak semifinal FVC Club Championship 2024, di mana turnamen voli itu diselenggarakan di Iran. Saat itu Jakarta Bayangkara Presisi itu berhasil mengalahkan Al Rayyan dengan skor 3-0. Di set pertama, Jakarta Bayangkara Presisi mengalahkan Al Rayyan dengan skor 25-18. Situasinya tidak jauh berbeda di set kedua. Saat itu Jakarta Bayangkara Presisi itu sukses mengalahkan Al Rayyan dengan skor 25-17. Tapi pertandingan di set ketiga berjalan lebih alot, lebih sengit, lebih kompetitif, dan para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari para pemain Al Rayyan. Tapi permainan yang solid, permainan yang sangat kompak dari Ervin Ngapet, Jen Patri, Dio Yulfikri, dan teman-temannya itu berhasil membawa Jakarta Bayangkara Presisi sukses mengalahkan Al Rayyan di set ketiga dengan skor 25-23. Selain permainan dan selain perjuangan para pemain di atas lapangan yang harus kita berikan apresiasi karena mereka menjadi tim pertama yang melaju ke semifinal, kita juga harus angkat topi, harus memberikan kredit tersendiri kepada Redel Toiran selaku pelatih Jakarta Bayangkara Presisi. Karena Redel Toiran itu menurunkan line up yang memang terbukti sangat solid. Jadi line up yang diturunkan oleh Redel Toiran itu terdiri dari Dio Yulfikri sebagai setter utama, kemudian ada Yuda Mardiansa, kemudian ada Malizi, kemudian ada Ervin Ngapet, selain itu ada juga Jen Patri, kemudian ada Agil Angga, kemudian juga ada Fahriza Raka. Nah, komposisi line up itu ternyata membuat permainan Jakarta Bayangkara Presisi itu sangat solid, sangat kompak, dan sangat membahayakan. Selain itu mereka juga sangat rapat, tidak hanya dari blok tapi juga dari receive. Selain itu cover-cover yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu step up atau jauh lebih baik dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Salah satu yang menjadi sorotan, salah satu yang mendapatkan pujian sangat tinggi di dalam pertandingan antara Jakarta Bayangkara Presisi melawan Al Rayyan itu adalah Fahriza Raka. Dia adalah libero utama selain untuk timnas Indonesia, tapi juga Jakarta Bayangkara Presisi ketika bertanding di FVC Club Championship 2024 di Iran. Banyak penggemar voli Indonesia yang menilai penampilan Fahriza Raka itu sangat luar biasa. Dirinya itu bisa melakukan cover dengan sangat baik. Selain itu, Fahriza Raka sebagai libero itu juga bisa melakukan receive dengan sangat istimewa sepanjang pertandingan. Nah, receive dan juga cover yang dilakukan oleh Fahriza Raka itu dianggap bisa memanjakan Dio Yulfikri sebagai sektor utama untuk mengalirkan bola, untuk mengatur distribusi bola kepada para hitter Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, selain itu juga Dio Yulfikri sebagai setter utama di pertandingan kali ini ketika melawan Al Rayyan, itu dirinya itu kembali bisa menunjukkan sebagai motor utama. Selain itu dirinya bisa mengatur ritme dan pola-pola serangan yang dilancarkan oleh para pemain Jakarta Bayangkara Presisi. Selain Fahriza Raka, kemudian Dio Yulfikri, pujian juga diberikan kepada Agil Angga yang tampil sangat luar biasa, tampil sangat cerdas, sangat ganas, dan menjadi salah satu monster point bagi Jakarta Bayangkara Presisi ketika mengalahkan Al Rayyan. Salah satu momen yang membuat Agil Angga itu mendapatkan apresiasi sangat tinggi adalah ketika dirinya melakukan back-to-back ace di pertandingan tersebut. Jadi saat itu Agil Angga itu bisa melakukan 2 service ace secara beruntun di awal set kedua. Saat itu skornya sementara adalah 6-6 antara Jakarta Bayangkara Presisi melawan Al Rayyan. Tapi 2 service ace beruntun dari Agil Angga yang diberikan oleh Agil Angga itu bisa membuat Jakarta Bayangkara Presisi itu unggul dibandingkan Al Rayyan dengan skor 8-6. Selain itu juga penampilan dari Jen Patri itu juga sangat bagus, blok-bloknya luar biasa. Kita juga tidak bisa melupakan peran yang ditunjukkan oleh Ervin Ngapet sepanjang pertandingan. Lagi-lagi dirinya menjadi monster point yang luar biasa, dan dirinya itu bisa mengangkat mental, mengangkat semangat juang, dan menularkan pengalamannya sebagai juara Olimpiade kepada para pemain Jakarta Bayangkara Presisi. Kalau kita melihat tadi siarannya di siaran televisi, kita bisa melihat bahwa permainan yang ditunjukkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi itu memang jauh lebih kompak, jauh lebih solid, dan jauh lebih istimewa dibandingkan sebelum-sebelumnya.
kita juga bisa melihat bagaimana chemistry yang ditunjukkan oleh para pemain Jakarta Bayangkara Presisi, terutama ketika mereka sudah mendapatkan poin. Saat itu para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu melakukan selebrasi yang sangat lucu. Bahkan banyak penggemar voli Indonesia yang menuliskan komentarnya di media sosial yang menyebut bahwa selebrasi yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu sangat candu. Nah, hal itu menjadi bukti bahwa di antara para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu sudah tercipta suasana atau tercipta chemistry yang sangat kuat, sangat solid di antara mereka. Hal itu tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya ketika mereka, terutama di pertandingan pertama ya, ketika mereka melawan Sahdab Zaid, ini tim tuan rumah. Saat itu kita ketahui permainan yang ditunjukkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi itu memang belum terbaik. Mereka seperti kesulitan mengatur tempo, mereka juga kesulitan membangun ritme. Selain itu, para pemain Jakarta Bayangkara Presisi ketika melawan Sahdab Zaid itu juga terlihat belum terlalu solid. Hal itu memang sangat beralasan dan memang tidak bisa dipungkiri karena dua pemain asing Jakarta Bayangkara Presisi itu hanya memiliki waktu latihan atau waktu berkumpul yang tidak lama. Jadi Jen Patri dan Ervin Ngabet itu baru bergabung dengan para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu langsung di Iran. Jadi mereka bertemu di bandara, kemudian mereka berkumpul dan berlatih hanya di Iran saja. Sedangkan para pemain lokal Jakarta Bayangkara Presisi kita ketahui memang berkumpul selama mereka bermain di Proliga, kecuali misalnya untuk Dio Yulfikri yang merupakan pemain comotan dari Jakarta Lavani. Nah, kita juga akan membahas tentang chemistry yang terjadi antara para pemain Jakarta Bayangkara Presisi. Kalau teman-teman melihat di akun media sosial, terutama di Instagram Story, kita bisa melihat ketika Jen Patri dan Ervin Ngabet itu berkumpul dengan para pemain lokal Jakarta Bayangkara Presisi. Saat itu Jen Patri dan Ervin Ngabet bahkan diajari kalimat berbahasa Indonesia oleh para pemain Jakarta Bayangkara Presisi. Hal itu menjadi bukti bahwa sudah ada chemistry, sudah ada kesulitan yang luar biasa, sudah ada energi dan juga sinergi yang istimewa di antara para pemain asing dan juga pemain lokal Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, kita juga akan membahas apakah kira-kira Redel Toiran itu akan meramu strategi lain di pertandingan semifinal nanti. Itu juga menjadi salah satu pembahasan karena apa? Kita sudah mengetahui ramuan yang dilakukan oleh Redel Toiran itu terbukti sudah ampuh, dirinya itu bisa dianggap sudah menemukan formula yang tepat, sudah menemukan susunan pemain yang tepat untuk diturunkan di babak semifinal dan juga kalau lolos nanti ke final. Karena apa? Ini sudah memasuki babak semifinal, tentu saja Redel Toiran itu tidak mau atau bahkan quote and quote tidak boleh melakukan rotasi atau change winning team. Kita prinsipnya adalah don't change winning team atau jangan mengganti tim yang sudah menunjukkan kemenangan. Nah, kalau kita melihat dari susunan pemain yang diturunkan oleh Redel Toiran, itu memang sudah ada beberapa posisi atau sudah ada beberapa pemain yang hampir dipastikan mendapatkan tempat tersendiri di line up Jakarta Bayangkara Presisi. Di antaranya adalah Yuda Mardiansyah, kemudian Malizi, kemudian Ervin Ngabet, kemudian Agil Angga, kemudian Jen Patri dan juga Fariza Raka. Nah, kemungkinan rotasi masih bisa dilakukan di posisi setter karena apa? Redel Toiran itu masih melakukan rotasi di pertandingan pertama ketika melawan Sahdab Zaid. Saat itu Alvin Daniel dijadikan sebagai pemain inti sejak pertandingan sejak set pertama. Kemudian di pertandingan kedua saat itu Nizal Zulfikar dan Dio Zulfikri itu juga dimainkan. Tapi di pertandingan ketiga ketika melawan Pavlodar, saat itu Redel Toiran itu mengubah strategi di posisi setter. Jadi saat itu Alvin Daniel itu memang tidak dipasang. Nah, yang dipasang adalah Nizal Zulfikar dan juga Dio Yulfikri. Nah, itu tadi ulasan tentang bagaimana keberhasilan Jakarta Bayangkara Presisi melaju ke babak semifinal FEC Club Championship 2024. Kita doakan Jakarta Bayangkara Presisi bisa melaju ke final dan bisa melaju ke juara FEC Club Championship 2024. Tidak lupa kita doakan semoga timnas Indonesia bisa berprestasi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.